Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang PNID atau Piping and Instrument Drawing. PNID sendiri merupakan sebuah ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping, alat instrumentasi, dan equipment dalam suatu proses, serta kontrol loop antara equipment dengan alat instrumentasinya. Atau dalam bahasa simpelnya sih bisa disebut dengan penyederhanaan proses piping dan instrumentasi yang divisualkan dalam sebuah bentuk diagram. Nah, dalam PNID sendiri terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah title. Title ini berisi tentang nama project atau nama perusahaan, area atau proses area, type drawing, nama detail drawing, pembuat drawing dan approval, nomor drawing dan nomor revisi. Nah, title ini biasanya diletakkan di bagian pojok kanan bawah. Dan ini adalah contoh penulisan title PNID pada proses stock preparation yang dikerjakan oleh Syukri dan memiliki nomor IKPP PPM60001. Biasanya setiap digit ini, setiap huruf ini memiliki artinya masing-masing sesuai dari perusahaan itu. Entah ini nama departemennya, ini nama divisinya, atau ini nama apanya. Biasanya perusahaan memiliki standarnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah legend. Legend ini merupakan sebuah keterangan yang berisi arti dari simbol-simbol yang terdapat pada diagram. Biasanya berisi tentang keterangan tentang piping, keterangan tentang penomoran, simbol-simbol instrumen, spesifikasi flow design, tipe valve yang digunakan, dan sebagainya. Nah, pada penomoran ini biasanya ini memiliki arti dalam setiap digitnya. Misalkan digit pertama ini artinya adalah flow-nya, fiber flow-nya. Kemudian digit yang kedua adalah konsistensinya, digit yang ketiga adalah volume flow-nya tentang balance, digit yang terakhir adalah volume flow yang tentang desainnya. Biasanya perusahaan memiliki simbol dan artinya masing-masing. Di setiap perusahaan bisa jadi sama, bisa jadi beda, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Makanya kenapa legend ini sangat penting untuk ditampilkan dalam sebuah PNID agar user atau orang yang melihat PNID itu paham apa arti dari simbol yang digunakan dalam diagram yang digambar. Nah, selanjutnya adalah diagram itu sendiri. Nah, diagram ini berisi tentang garis dan simbol yang menggambarkan sebuah skema proses. Ini adalah contoh diagramnya. Nah, ini adalah garis yang warna merah. Garis yang warna merah ini adalah pipa utama yang menggambarkan proses perpipaan yang ada di proses produksi. Kemudian yang garis hijau ini adalah utilitas. Biasanya bisa seperti water pressure, chemical injection, dan sebagainya. Kemudian ini ada bulatan merah ini artinya adalah pompa. Kemudian yang seperti garis 2 ini adalah clamp atau biasanya seal yang sebelum masuk ke pompa atau sebelum masuk ke tangki biasanya ada itu. Kemudian yang seperti dasi kupu-kupu ini adalah valve. Kalau yang berwarna merah pekat ini adalah valve dengan kategori normally closed. Kalau yang merah dalamnya putih ini kategorinya normally open. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam PNID. Ada simbol tentang valve, ada gate valve, ada needle, ada groove valve, ada pneumatic dan sebagainya. Ini memiliki simbolnya masing-masing. Kemudian ada tentang pompa. Nah, ini adalah reducer, ada reducer yang konsentrik, ada yang reducer eksentrik. Kemudian arti dari garis-garis yang digunakan pada diagram. Kemudian ada tentang vessels, kemudian ada tentang instrumentasinya. Nah, dalam instrumentasinya ini juga
ada artinya masing-masing di setiap huruf dan angkanya. Sekali lagi, setiap perusahaan itu memiliki simbolnya masing-masing. Bisa jadi setiap perusahaan itu sama, bisa jadi ada yang beda. Ini adalah DCS atau Distributed Control System. DCS ini adalah sebuah PNID yang dikemas dalam bentuk sebuah platform software atau aplikasi. Biasanya di lapangan kita akan lebih sering dihadapkan pada DCS ini. Nah, di sini kita bisa mengontrol proses perpipaan secara digital. Tampilannya kurang lebih sama dengan PNID. Garis merah adalah pipa utama, garis hijau adalah utilitas, kemudian ada valve, ada pompa, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada angka-angka di sini. Misalkan angka ini 47%. 47% ini artinya adalah lebar bukaan dari valve yang ada di bawahnya. Nah, di sini valve yang berwarna abu-abu ini adalah valve normally closed, sedangkan valve yang hijau ini adalah valve normally open. Kemudian di sini juga ada pompa. Kalau yang ini tidak ada bukaannya berapa. Kemudian di sini ada tangki yang bertuliskan 80%. 80% sendiri ini artinya adalah level dari fluida yang ada di dalam tangki tersebut. Di sebelahnya ada bar. Bar ini sama menunjukkan level dari fluida yang ada di dalam tangki. Kemudian di sini ada tulisan 3,85 bar. Nah, ini artinya tekanan yang terdapat di bagian pipa sebelum masuk ke tangki. Karena setelah masuk ke tangki itu tekanannya udah beda, 3,76 bar. Kemudian ada M, ada A. Kalau M ini artinya manual, kalau A ini artinya otomatis. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada garis putus-putus yang sedikit buram. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ada di tangki ini, 70% yang ada di tangki ini itu dikontrol oleh bukaan dari valve yang ini, valve normally closed ini. Nah, garis-garis putus-putus ini menunjukkan bahwa ini dikontrol oleh ini. Nah, kemudian garis hijau ini adalah utilitas. Jika teman-teman perhatikan, di sini ada control water yang high pressure, ada yang low pressure. Kalau yang low pressure ini mengarah ke pipa. Kalau yang high pressure ini biasanya mengarah langsung ke tangki-tangki. Nah, mengapa demikian? Karena biasanya yang low pressure itu tekanannya adalah maksimal 4 bar. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini kalau dari atas itu sebelumnya 2,94 bar, kemudian ke sini. Nah, di sini adalah 3,85 bar. Nah, tekanan low pressure ini ditambahkan agar fluida yang terdapat di sini mencapai tekanan tertentu sebelum masuk ke tangki. Sedangkan yang high pressure ini biasanya digunakan di dalam tangki karena membutuhkan tekanan yang lebih besar. Nah, kenapa yang high pressure ini tidak digunakan ke pipa ini juga? Nah, karena investasi yang diperlukan untuk membangun sebuah control water high pressure itu tinggi. Dan kalau high pressure itu biasanya tekanannya bisa sampai maksimal 15 bar. Nah, tidak mungkin kan kita boros dalam penggunaan control water high pressure untuk di pipa. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan sebelum menggunakan control water low pressure. Apabila di sini tekanannya adalah 5,6 bar. Kalau kita berikan control water low pressure, yang akan terjadi adalah arus balik. Fluidanya akan ke sini karena pressure dari low pressure ini maksimal kan tadi 4 bar, sedangkan yang di sini tadi ceritanya adalah sudah 5,6 bar. Nah, jadi
Jadi tekanannya ini kalah, akan balik ke sini. Seperti itu. Dan ini jika teman-teman perhatikan ada menu kotak select ini. Nah, jika kita klik itu akan ada perintah atau menu-menu tersendiri. Misalkan kita klik yang satu selected ini. Nah, ini akan muncul skema yang sudah disiapkan di dalam menu ini. Jika kita klik, kita bisa mengaktifkan skema itu. Kemudian yang kedua ini juga ketika kita klik, kita juga bisa mengaktifkan skema tertentu yang telah kita susun. Seperti itu. Nah, kalau di sini ada mixing tank berbentuk seperti menu ini. Ini untuk kita pindah ke halaman mixing tank. Nah, kalau yang menu ada kotak double ini, ketika kita klik, ini menunjukkan detail dari apa yang terjadi di area ini. Kurang lebih seperti itu untuk distributed control system. Ini sangat berguna dalam perusahaan untuk mengontrol proses perpipaan menjadi lebih simple, sederhana, dan dapat dikontrol secara digital dari jauh. Oke teman-teman, saya Pantoki Ilham. Terima kasih.